Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heri Santoso. Saya akan memberikan materi tentang konsep dasar akuntansi pemerintah. Telah kita ketahui begitu banyak definisi tentang akuntansi, dan untuk materi kali ini saya akan memberikan definisi akuntansi menurut American Accounting Association tahun 1966, yaitu akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi atau keuangan dari suatu organisasi atau entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Dalam hal ini, entitas atau satuan organisasi itu misalnya bisa berbentuk perusahaan atau pemerintahan, dan akuntansi yang berhubungan dengan organisasi perusahaan disebut dengan akuntansi bisnis atau komersial, yaitu dengan menggunakan standar akuntansi keuangan. Dan akuntansi yang berhubungan dengan organisasi pemerintahan disebut dengan akuntansi pemerintahan dengan menggunakan standar akuntansi pemerintahan menurut peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010. Di situ ada 12 PSAP. Entitas dan pelaku dalam akuntansi keuangan pemerintah daerah itu ada dua, yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Di mana entitas akuntansi adalah unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. Jadi contoh untuk entitas akuntansi itu adalah SKPD atau Satuan Kerja Pemerintah Daerah, bisa berbentuk dinas atau badan. Kemudian yang kedua adalah entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Jadi, untuk entitas pelaporan itu dilakukan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten atau pemerintah kota. Pengguna akuntansi keuangan pemerintah daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, investor, kreditur, dan donatur, kemudian analisis ekonomi dan pemerhati keuangan daerah, berikutnya rakyat atau masyarakat, kemudian pemerintah pusat, dan yang terakhir adalah pemerintah daerah lainnya. Yang perlu kita ketahui adalah proses pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah. Itu dimulai dari transaksi, kemudian pencatatan, penggolongan, pengiktisaran, laporan keuangan, menganalisa dan menginterpretasikan, kemudian yang terakhir pemakai informasi akuntansi. Dalam proses pelaksanaan akuntansi keuangan pemerintah daerah ini, kita bagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama adalah tahap identifikasi dan pengukuran data. Yang kedua, tahap proses dan pelaporan data. Yang ketiga, tahap laporan akuntansi. Yang keempat, tahap analisis dan interpretasi. Berikut ini akan kami jelaskan proses pelaksanaan akuntansi keuangan pemerintah daerah yang terbagi dari 4 tahap, yaitu yang tahap pertama adalah identifikasi dan pengukuran data. Jadi, dari data transaksi keuangan yang relevan, kemudian dari data yang telah diidentifikasi, kemudian diukur dengan satuan moneter atau rupiah. Yang kedua, yaitu tahap proses dan pelaporan data yang mencakup kegiatan pencatatan, yaitu mengumpulkan data secara kronologis, kemudian penggolongan adalah transaksi-transaksi digolong-golongkan dalam kelompok atau kategori yang berhubungan agar penyajian dapat diringkaskan. Kemudian yang terakhir pengiktisaran, yaitu menyajikan informasi yang telah digolong-golongkan ke dalam bentuk buku besar. Yang ketiga adalah tahap laporan akuntansi. Laporan yang dihasilkan
banyak ragamnya, tergantung pada pihak yang akan menggunakan laporan tersebut. Salah satu yang utama adalah laporan keuangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, untuk laporan keuangan itu ada beberapa jenis, yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kemudian yang terakhir adalah tahap analisis dan interpretasi. Analisis laporan keuangan yaitu menghubungkan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan, baik antar angka dalam laporan keuangan maupun dengan angka atau nilai tertentu lainnya di luar laporan keuangan, sehingga dapat menghasilkan nilai tertentu berbentuk rasio, persentase, maupun indeks. Kemudian interpretasi laporan keuangan yaitu menghubungkan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan termasuk hasil analisis dengan keputusan yang telah diambil. Dalam akuntansi pemerintahan, kita mengenal dua basis akuntansi. Yang pertama adalah basis kas, yaitu merupakan basis akuntansi yang paling sederhana dan diterapkan semasa pra-reformasi. Transaksi diakui atau dicatat apabila menimbulkan perubahan atau berakibat pada kas, yaitu menaikkan atau menurunkan kas. Dalam hal ini, transaksi diakui apabila ada kas yang masuk atau keluar dari kas daerah. Kemudian, apabila suatu transaksi ekonomi tidak berpengaruh pada kas, maka transaksi tersebut tidak akan dicatat. Jadi, faktanya, suatu transaksi ekonomi tidak selalu berpengaruh pada kas saja. Kemudian yang kedua adalah basis akuntansi, yaitu basis akrual. Dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Jadi, basis akrual itu adalah menutupi kelemahan basis kas, yaitu informasi mengenai kekayaan entitas selain kas dapat disajikan. Jadi dalam hal ini kita akan mengenal istilah piutang dan utang. Dan basis akrual ini berguna untuk tujuan manajerial dan pengendalian. Demikian materi tentang konsep dasar akuntansi pemerintah. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih.